Been running into you in my head, in between what could have been. Yeah. Mengenai keseimbangan pasar ialah suatu kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Keseimbangan pasar juga dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana harga produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen. Terjadinya keseimbangan pasar. Yang pertama itu prosedur penyediaan produk yang sesuai dengan permintaan. Yang kedua, pengendalian harga di pasar. Yang ketiga, ketersediaan stok barang sesuai tawaran pembeli. Dan yang keempat itu keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Tanda-tanda pasar tenaga kerja. Yang pertama, kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga, keputusan bisnis. Adapun permasalahan di pasar tenaga kerja, yang pertama itu pengangguran, yang dimana pengangguran dapat terjadi karena berbagai faktor, termaksud ketidaksesuaian keterampilan, kurangnya peluang pekerjaan, dan fluktuasi ekonomi. Yang kedua, ketidaksesuaian keterampilan, yang dimana terdapat kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh para pencari pekerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Yang ketiga itu upah rendah dapat menyebabkan kemiskinan pekerja dan sulitnya memenuhi kebutuhan dasar. Yang keempat, diskriminasi dan ketidaksetaraan, yang dimana diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, etnitas, agama, atau faktor lainnya masih merupakan masalah serius di pasar tenaga kerja. Yang keempat, ketidakstabilan pekerjaan juga dapat menghambat kemampuan pekerjaan untuk merencanakan masa depan dan mengakibatkan stres dan ketidakpastian. Yang kelima, teknologi dan otomatisasi. Kemajuan teknologi dan otomatisasi telah mengubah langkah pasar tenaga kerja. Yang keenam itu kesenjangan pendapatan. Kesenjangan antara pendapatan pekerja yang tinggi dan rendah terus memperbesar divisi sosial dan ekonomi. Yang ketujuh, kesejahteraan dan perlindungan sosial. Banyaknya pekerjaan tidak memiliki akses yang memadai terhadap kesejahteraan dan perlindungan sosial, termaksud akses terhadap layanan kesehatan, asuransi, pengangguran, dan pensiun. Mengenai distribusi pendapatan. Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris yang biasa disebut distributon, yang berarti penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran pembagian atau pengiriman barang kepada beberapa orang atau tempat. Sedangkan pendapatan menurut Samuelson berarti penerimaan total atau kas yang diperoleh oleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu. Biasanya itu 1 tahun. Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik seperti sewa, bunga dan dividen, dan tunjangan transferan pemerintah. Adapun beberapa indikator atau konsep yang mengukur distribusi pendapatan. Yang pertama, indeks Gini. Indeks Gini merupakan suatu koefisien yang berkisaran antara angka 0 hingga 1. Yang kedua, kurva Lorenz. Kurva Lorenz ini adalah kurva tentang ketidakmerataan pembagian kekayaan atau pendapatan. Yang ketiga, produk domestik bruto adalah nilai dari akhir keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam suatu negara, termaksud barang dan jasa yang dihasilkan warga negara lainnya yang tinggal di negara tersebut. Adapun ketidakmerataan pendapatan nasional, telah disinggung di atas bahwa salah satu indikator distribusi pendapatan yaitu indeks Gini menjadi tolak ukur dalam pembagian pendapatan antara lapisan di suatu wilayah negara. Walaupun ini bukanlah merupakan indikator yang sempurna dalam hal ketidakmerataan, termasuk di dalamnya adalah ketimpangan dan kesejahteraan distribusi pendapatan antara lapisan. Namun demikian, indikator indeks Gini cukup representatif dalam memberikan deskripsi tentang kecenderungan secara umum dalam pola pembangunan pendapatan. Adapun indikator pendapatan menurut Arsyad tahun 2010 yaitu pendapatan sektoral dan distribusi pendapatan regional.
Yang kedua itu distribusi pendapatan fungsional, disebut juga sebagai distribusi pangsa pendapatan atau faktor produksi. Yang ketiga itu distribusi pendapatan regional atau distribusi pendapatan yang ditinjau berdasarkan cakupan daerah seperti antar kota, kabupaten atau provinsi. Adapun faktor yang menyebabkan merataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang, yaitu yang pertama pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita. Yang kedua inflasi, yang ketiga ketidakmerataan atau ketimpangan pembangunan antar daerah. Yang keempat inflasi, yang kelima rendahnya mobilitas sosial, yang keenam pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor, yang ketujuh memburuknya nilai tukar, yang kedelapan hancurnya industri-industri kerajinan rakyat.